Wayan Koster tinjau progres pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0. Dr. Insinyur Iwayan Koster MM Gubernur Bali 2018 hingga 2023 mengunjungi Turyapada Tower pada Minggu 9 Juni untuk memantau perkembangan pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0. Dalam kunjungannya yang telah mendapat izin dari pejabat Gubernur Bali, Koster mendapatkan penjelasan dari pihak pelaksana Utama Karya yang menyatakan bahwa kontrak pembangunan berakhir pada 4 Juli 2024. Berdasarkan laporan, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan sejak 9 Juni hingga 30 Juni diperkirakan mencapai 98%, dengan 2% pekerjaan tersisa diproyeksikan selesai pada akhir Juni. Menara pemancar setinggi 40 meter kini sudah berfungsi dan digunakan oleh Kodam 9 Udayana untuk pengamanan teritorial serta komunikasi sejak pelaksanaan World Water Forum pada 18 Mei lalu. Meskipun demikian, kawasan ini masih perlu disempurnakan dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. Koster mengimbau DPRD untuk memprioritaskan anggaran sebesar lebih dari 260 miliar rupiah pada tahun 2025 agar proyek ini bisa beroperasi penuh pada tahun 2026. Pemprov Bali telah membentuk UPT dan menjalin kerjasama dengan profesional untuk pengelola kawasan ini secara optimal dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran. Turyapada Tower KBS 6.0 diharapkan menjadi destinasi wisata utama di Bali dengan tinggi menara mencapai 96 meter dan pemancar setinggi 60 meter. Dari sini pengunjung bisa menikmati pemandangan indah seperti Danau Beratan, Buyan, Tamblingan, serta pantai yang membentang dari Jembrane hingga Karangasem. Fasilitas yang akan dibangun meliputi planetarium, restoran putar statis, jembatan kaca, ruang pertemuan, konvensi, museum, perpustakaan, glamping, dan tempat wisata lainnya. Wayan Koster juga menekankan pentingnya kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Infrastruktur jalan dua arah direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan perkembangan kawasan ini. Total lahan yang digunakan untuk proyek ini adalah lebih dari 4 hektar, dengan 1 hektar diantaranya untuk area parkir. Kawasan ini juga akan dikembangkan menjadi kawasan konservasi. Wayan Koster berencana untuk berdiskusi dengan DPRD dan kepala desa agar masyarakat setempat tidak menjual lahan mereka dan bisa menikmati manfaat dari kawasan ini. Kunjung ke lokasi seizin Bapak Gubernur Bali untuk melihat perkembangan progres pembangunan Turyapada Tower KBS 6.0 ketiga. Dan saya sudah mendapat penjelasan dari pihak pelaksana dari Utama Karya menyampaikan bahwa kontraknya itu sampai 4 Juli 2024 dan menurut hitungan waktu sisa kerja sejak 9 Juni sampai 30 Juni ini itu diperkirakan sudah selesai 98%. Sekarang 98%. Jadi saya kira lagi 2% itu
sampai 30 Juni selesai. Dan pemancarnya, antenanya dengan ketinggian 40 meter sudah mulai berfungsi. Bahkan sudah lebih dulu digunakan oleh Kodam Selam Layanan untuk kepentingan pengamanan secara teritorial telekomunikasinya, sudah menggunakan pemancar ini sejak pelaksanaan World Water Forum 18 Mei yang lalu. Tapi ini belum selesai tuntas karena harus dibangun kawasannya, kemudian akses menuju lokasi ini itu akan diprogramkan pada tahun 2025. Saya sudah bicara juga dengan Bapak PJ Gubernur, kemudian pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Bali untuk memprioritaskan anggaran pembangunan yang kira-kira lagi kebutuhannya 260 miliar lebih untuk menuntaskan ini, dan 2025 supaya sudah diprioritaskan bisa selesai sehingga tahun 2026 sudah bisa beroperasi secara penuh. Dan untuk mengoperasikan ini pihak dinas Kominfo Provinsi Bali sudah membentuk UPT, dan UPT nanti akan bekerja sama dengan pelaku usaha yang profesional untuk mengelola ini agar bisa dikelola secara optimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng untuk pajak hotel dan restorannya. Asungkara pekerjaannya berjalan dengan lancar, sudah selesai tahap 1, tahap kedua 2025 selesai. Ini akan menjadi destinasi wisata utama di Bali, yaitu kawasan Turiapada Tower KBS 6.0 Keti Bali sebagai tower yang terpadu multifungsi. Saya kira ini adalah satu-satunya tower ikonik pertama di Indonesia. Ketinggiannya di bawah 0 itu 20 meter, dari 0 ke atas itu sampai ke planetarium itu 96 meter. Tambah pemancarnya lagi 40 meter, jadi luar biasa tingginya. Jadi dari sini bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Ada danau, kalau dari atas saya kira danau Geratan akan kelihatan, danau Buyan, danau Tamlingan, kemudian juga laut pantai yang memanjang dari barat ke timur di Buleleng, dari Jembrana sampai Karangsung itu terlihat. Di belakangnya perbukitan yang sangat indah, masih sangat alami, asri. Di sini ada planetarium, kemudian restoran putar, ada skywalk, ada restoran statis, ada jembatan kaca ini, dan di bawah ada ruang pertemuan konvensi, kemudian ada museum perpustakaan, dan ada fasilitas umum, ada restoran, nanti di kawasannya ada glamping dan ada tempat untuk wisata. Saya kira ini akan menjadi destinasi wisata yang sangat menarik dan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bali Utara yang akan meningkatkan nilai ekonomi, pergerakan ekonomi di wilayah ini. Tentu saja juga akan membuka lapangan kerja baru, tentu saja juga akan menimbulkan aktivitas usaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian mengurangi kemiskinan, dan yang utama sekali adalah pembangunan ini betul-betul akan memberi manfaat bagi masyarakat. Saya kira tidak saja masyarakat lokal Bali yang akan
tertarik berkunjung ke sini. Wisatawan domestik kita dari berbagai daerah di Indonesia juga akan tertarik untuk melihat ini. Kalau infrastruktur jalannya satu arah, dua arah? Dua arah. Dan ini akan menjadi kawasan yang berkembang. Jadi saya kira akan menjadi kawasan yang sangat bagus. Berarti itu di luar pembebasan lahan? Ya, ya. Lahan Surya Padato ini sendiri ini 3 hektar lebih. 4 hektar, yang 1 hektar kan untuk parkir di sana, jadi totalnya 4 hektar. Tapi yang lokalisir ini 3 hektar yang untuk parkirnya 1 hektar. Nah, ke depan kami akan memikirkan bagaimana menjaga kawasan ini agar menjadi kawasan konservasi. Tidak dieksploitasi untuk villa. Jadi kalau mau fasilitas penginapan radius sekian kilo dari tempat ini supaya kawasan tetap hijau. Seberapa besar nanti keterlibatan Masyarakat lokal di sini kan ini kan akan ada UMKM berkembang di sini dan masyarakat punya lahan di sini. Saya menghimbau masyarakatnya saya akan segera kumpul dengan DPRD, Bupati Buleleng, kepala desa, bendesa agar tidak menjual lahannya. Kalau mau difungsikan secara ekonomi agar memakai pola kerjasama dengan pihak luar supaya masyarakat bisa menikmati berkah yang ada di kawasan. Cukup.